Beneran. Iya, so. Lu orang, jangan macam-macam sama Owe lo. Lu nantangin Nyolong. Owe, lu hantam lo. Ntar Owe pukulin. Guys, coba kalian buatin dong JJ itu apa jarak jeduk dia sama Atong, Uncle Atong. Ivan sama Uncle Atong. Kalau sampai habis ini muncul ya. Kalau sampai Nggak habis, bisa ngomong kalau Cina, nggak sampai bisa habis sama ini sekali gue muncul ya. ngomong Mandarin. Kita lihat nanti ya. Guys, yang bilang ada Jos, kalau misalnya Jos request pasti aku terima guys, karena di sini nggak kelihatan teman-teman gitu ya. Terima Iya. kasih, sama-sama. Betul sekali. Jangan-jangan selama ini Apa? Apa lu mau ngomong apa? orang-orang tadi juga bilang, tadi jangan-jangan selama ini Evan voice over-nya weh. Katanya Iya. gitu. Siapa? Udah jago nih Evan nih voice over. Sepertinya seperti itu weh. Dia yang main di Upin Ipin weh, voice over-nya weh. Jadi Uncle boleh, Atong. ya. Kalau ada live actionnya Evan yang di hire. Iya. Kurang kumis weh. Kan Salah, gampang lah. Bayang Evan pakai sepeda terus terus pakai kaos sekarang dia pakai kaos kutang tuh. Udah kacamatanya bulat kan? Aduh. Ya, pas lah. iya. Lah, emang sekarang pakai kutang? Pakai topi, Enggak. Kayak topi. terus pakai bukan kaos kutang. Itu kan dia kayak warna apa sih? Hijau ya kalau Atong. Merah. Merah. Merah ya? Ijo itu Kumisnya kumis dalam. yang segaris itu loh. Iya gak sih? Tapi emang dalamnya nggak ada kaos kutang. Gak ada kaos kutangnya ya? Sekarang ada nih. Iya, ya, sekarang ada dulu nggak ada. Kan ada kan? Nah. Singkat gue kaos kutang dia pakai. Terus ada outer gitu. Iya ada outernya. Udah pas itu. Evan cucu Atong. Tri lama. Ayah. Iya. Iya, lo Ya capek oh. Oe talak mau lo, oe mau turu punya lo. Iya. Iya. Capek sangat punya lo. Semua kata pasangin O aja belakang itu udah jadi Uncle Atong. Iya lo. Cannot lah. Ya kenut lah. Ini saya kenut lah. Iyalah. Nah kak, iya, uncle dia. Jadi uncle lah. Uncle. Kasih topik dong guys. Kasih topik. Karaokean dong kalian. Yang Oh kalian mau lihat kami karaokean? kurang deep ini topiknya nih. Perlu topik Topik yang itu bukan yang dipakai di kepala ya? Topi itu Nares. Kurang deep ya? kurang deep ini. itu tapi Tumben Ben tapi itu tidak bukan yang biasanya menggoreng. kita minum pas Sabar. pagi-pagi ya? Kopi itu yang biasanya masak-masak itu ya. Kopi. Koki. Koki itu ikan nggak sih? Koki. Aduh. Oh, Ikan, koki itu ikan. iya. Apa? Ya benar. Ikan koi. Ya, Ya, ikan mas koi. koki. Ikan koi. Tidak, menyikat Mas Koki. Gimana dong? Oh. Kan ada. Koi. Iya, aku nggak Namanya ikan mas koki. Oke. Ya udah kita diem aja ya Bernard. Hah? Kenapa diam? Enggak. Maksudnya kalau misalnya ada perdebatan, kita tuh sebagai juri itu harus menentukan. Oh siapa benar, yang kita harus salah. mendengarkan Gitu. kedua belah pihak, benar kiri dan kanan. Ya, biasa tuh di lomba debat LTBI itu ya, saya menunjuk kepada pihak A, pihak B gitu loh. Saya belajar dari teman saya guys ya. Oh gitu. This house of course, nah itu guys. This house Pemerintah support. tidak setuju dengan ikan mas koki disebut dengan ikan mas koki gitu. Oke. Nah, kita kira masuk Yang ke ini- materi yang lebih deep ya guys ya. Dewan juga terhormat. Dewan ini mendukung secara penuh bahwa koki merupakan ikan mas koki dan bukan ikan koi. Terima kasih Dewan Juri terhormat. Woi. Aduh. Apa sih kalau ada debatnya ada dua tim apa sih? Kami dari tim kontra, wis. Oposisi ya kontra. Ya, pro- kontra, pro kontra. kontra ya. Ya. Kami dari tim kontra menolak dengan sebutan ikan mas koki. Karena Nah, jenis kontranya ikan yang asli adalah ikan koi. Terima kasih Dewan Juri terhormat. Oke, Isi. baik. Nonton aja deh. Gua nggak bisa Apakah ada debat, guys. bantahan lagi? Ayo, lanjut. Menurutku Dewan Juri yang terhormat, argumen tersebut tidak valid karena sejauh ini masyarakat mengenal dengan jelas bahwa terdapat suatu jenis ikan yang bernama ikan mas koki dan itu lebih dekat sebutannya dengan koki dibandingkan dengan koi. Terima kasih. Izin interupsi. Ditolak kabar terima nih. Izin interupsi. Tidak saudaraku. Tidak saudaraku. Gua sama Evan jadi ininya aja deh, panelis.
Capek. Panelis. Paslon 01 kan itu panelis. Panen. Udah, gak boleh guys. Kita Itu gak boleh kayak- bikin pro dan kontra guys. Itu kayak siapa sih? Saddam. Kayak apa? Saddam. Iya, Sadam. Ya Saddam. Sadam Permana cuy. Ya Saddam Anak pertama. UI, lulusan UI. Tidak saudaraku. Tidak Udah saudara. lulus tadi. Interupsi. Ada. Iya Saddam Permana benar-benar. Tidak saudaraku, maaf tidak saudaraku. Maaf, tidak saudaraku. Interupsi sayang. Interupsi sayang. Kenapa interupsi sayang? Guys, kita gak harus bersatu guys. Interupsi sayang, wes. Siapa tuh? Enggak, itu saya bacain netizen aja. Oh, Ya. ya begitulah guys. Hidup menarik ya. Enggak. Menarik, hidup selalu menarik. guys. Naris ditanya tuh, interupsinya diterima atau ditolak? Oh, aku kira debatnya udah kelar kan debatnya. Tapi tadi si Evan interupsi tuh. Udah weh, tenggorokan udah sakit weh. Gorengannya cukup weh. Gorengannya terlalu over weh. Cukup ya. Ya Kita Allah. gorengannya tuh bikin gorengan terlalu banyak bisa bikin tenggorokan sakit guys. Ya, batuk-batuk nanti. Ya, betul. Kalau kebanyakan gorengan kan biasa gatal. Ini Iya, wifi. betul sekali. Jangan terlalu menggoreng lah, jangan terlalu Ya, menggoreng. nanti lehernya Iya, gatal. gak boleh menggoreng. Deh. Goreng. Ntar overcook, jangan. Lehernya yang gatel gitu. Gatel ya. Gila gatel banget leher. Bukan leher, tenggorokan. Leher nggak nyambung dong sama gorengan. Kan tenggorokan di leher. Ih, gimana sih? Tuh, Adik. itu loh tenggorokan di leher. Ya, Tuh dibela oke. loh. Kapan ya aku dibela gitu ya? Ini kita nggak punya anak FK ya? Aku punya pertanyaan padahal. Coba siapa tahu. Kita harus mengundang Yohan. Gue butuh teman. Ini undang Kayawan. Aku anak FK guys. Aku FK. Ya. Aku FK Coba kalian tanyain. percaya? Ya, coba tanyain. Silakan. Kan kalau kita makan gorengan atau makan apapun itu, kan ke kerongkongan ya. Kenapa yang irritated malah malah tenggorokannya? Padahal yang lewat kerongkongan. Waduh. Berat ya pertanyaannya. Gen As. Oke, jadi itu jawabannya karena apa ya? Gak tahu ya. Saya cek Google. Kalau gue dulu, Tapi gue kan yang radang. kerongkongan kan Jadi gue tuh dulu kecil tuh sering banget sakit kayak gituan, sakit tenggorokan. Itu gue yang radang tuh tonsil gue. Ada bagian di itu namanya tonsil gitu. Itu Yang kan ini kan- di bawah lidah kan. Jadi pasti kena minyak atau gorengan gitu. Gue tiap bulan radang tuh tonsil gue dulu. kalian tahu nggak sebenarnya karena apa? Kenapa? Banyak main HP. Tapi I kinda believe in sakit gara-gara kebanyakan main HP. Soalnya gue sering mau sakit kepala dan itu kayak biasanya kalau kebanyakan screen time. Karena kalau sakit kepala iya. Tapi sakit tenggorokan nggak Tapi gara-gara main kalau- HP juga sih. Enggak. Iya. Itu Gimana? benar. Apa kata Google, Evan? Kata Google karena GERD, karena asam lambung. Hah? Gak tahu, gak jelas. Asam lambungnya terbang Tapi kalau- guys. Kalau asam lambung bikin iritasi, aku masuk akal, aku ngerti itu kenapa. Tapi kayak yang ceritanya Nares kayak, oke, that's a interesting question lah. Tapi gue sering radang gara-gara asam lambung. Nah itu kan Berarti dia naik asam kan asam lambungnya naik. GERD. Asam naik. Sebenarnya asam tuh tenggorokan kita itu kerongkongan kita itu tidak bisa menampung yang namanya asam. Iya, That's iya. why bisa iritasi. Hmm. Dan kenapa bisa sembuh ya karena asamnya tuh kan nggak di situ-situ terus. Sedangkan kalau mah nggak bisa sembuh karena asam diproduksi di sana terus. Weh, Dokter Evan Christian Patri. Siap ikut ibu. Bukan dokter Tirta. Makanya jangan Let's jangan telat makan kalau asam lambung. Iya. Jangan telat makan tuh dipesenin oleh Eva, dipesenin oleh Nicholas tuh. Jangan telat makan. Sebenarnya aku juga punya
Yang punya Ger juga. Punya juga. Jangan, intinya gini. Pokoknya kalian jangan lupa makan. Pokoknya jangan minum kafein kosong perut. Nah itu. Itu Benar. tuh. Pagi-pagi tuh. Perut kosong. Ngapain minum kopi? Ha, mampus itu. Hilang itu. Waduh. Sumpah logatnya kayak dokter Tirta banget. Pagi-pagi Masa perut iya? kosong, minum kopi. Ya, jadi yang punya Wah, asam lambung. gong. Koit. Udah menjiwai banget ya. Kata dokter Tirta 5A bukan. Bok. Kayaknya Evan ini bisa cosplay ke siapa aja guys. Bener. Ya. DJ Panda atau Panda jangan bahaya guys. ya udah Atong aja Atong. Atong, dua punya. singgit lagi. Dua singgit. Dua singgit. Salah nada Please, nggak sih? Evan. Gimana emang? Dua. Enggak, salah juga itu. Dua singgit. Iya gitu. Iya dua singgit. Dua singgit. Nah gitu. Enggak. Emang iya ya, emang gitu ya? Enggak tahu. Cok, tadi ada yang bilang, Evan tolong hidup lebih lama lagi. Woi, maksud kalian apa? Hey, Dikira dia bakal itu guys. patut lah. Berarti lo disuruh hidup yang sehat, Van. Kan Iya. siapa tahu. Jangan makan gorengan, tidak baik. Aduh, balik lagi ke gorengan. Lah Kembali emang lu lagi. kan sering makan gorengan. Nggak baik. Enggak, baru hari ini sih makan gorengan. Makan gorengan sama minyaknya lagi diminum itu kacau sih, jujur. Enggak, lu tau gak sih minyak yang udah hitam pekat gitu teguk. Waduh. Jadi kalau Bernard ngirup cuko, lo ngirup minyak ya? Sudah ya guys ya. Jujur kaget guys ada yang minum minyak. Evan kenapa nih Evan? Evan, apakah Evan masih di sini? Saya harus off. Oh ya oke. Oh, yaudah, gue juga harus off sih. Ya udah. Ya, ini mau off dulu guys. Gua off dulu guys, bye-bye. Gue harus mandi, beneran halo. nih, gue belum mandi dari tadi. Bye-bye, Saya mau guys. off dulu guys. Saya mau off dulu. Gue nontonin Ada aja guys panggilan. dari kamar mandi guys. Ya udah. Ini saya mau teguk goreng minyak goreng lagi guys. Siapkan Enjoy your time. rekaman Bye-bye. kalian guys. Bye-bye Siapkan guys. screen record kalian. Terima kasih. Bye bye. Ya ampun. Aduh, gue gak tahu lagi. Kita ditinggal res. Kita ditinggal. Oh no. Aduh guys komen dong. Apa dong? Topik. Topik guys. Topik. Oh, tadi ngomongin asam lambung. Kan asam lambung tuh HCl ya, asam klorida ya. Ya benar. Nah, jadi kalau di geologi, Oke. asam klorida itu bisa dipakai buat ngetes batu. Ketahuannya dari mana? Maksudnya apa yang membedakan? Jadi kalau batuannya punya karbonat, kayak batu gamping gitu misalnya, itu kalau dia ditetesin HCl dia bakal ngecas. Oh jadi hangus gitu batunya. Nggak sampai hangus, cuma dia reaktif. Kayak misalnya ada batu. Mana coba lihat batu gampitnya dong. Batu gampit. Nah, Kita lihat koleksi batunya Nares ya teman-teman. itu, aduh, bentar. Yang gedenya tuh nggak ada. Cuma aku tuh ada batu yang sebenarnya dia tuh batuan beku gitu kan. Terus misalnya ini, dia ada putih-putihnya gitu kan. Itu batu apa gampit? Ini alterasi. Oh, gampit tuh kapur ya? Atau enggak? Gamping itu kapur ya. Iya benar. Oke, terus Tapi kenapa? kalau putih-putih itu tuh dia bisa aja kuarsa, bisa aja gypsum. We don't know kan. Tapi Gypsum karena itu dia biasanya buat tangan itu ya kan? beku juga sebenarnya dia bisa aja kuarsa. So untuk ngetes, jadi kayak ini ribet banget sumpah. Oke. Tapi aku nemu ini tuh di dekatnya ada batu gamping. Oke. Tapi masalahnya dia dekat batuan beku juga. So bisa aja dia kuarsa atau plagioklas gitu kan. Oke. Ada MP by the way. Nah, terus habis itu
Jadi cara ngetesnya untuk tahu apakah ini gamping atau bukan itu dulu, aku ngecesin, aku taruh HCl, terus dia reaksi. Jadi berarti putih-putihnya tuh gamping most likely gitu. Berarti kalau dia ada ces itu berarti gamping. Ya, Karena dia ada putih-putih, berarti dia kayak semi gamping gitu, enggak? jadi dia salah satu mineral yang menyusun batunya tuh gamping. Oh, No, 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 maksudnya. Enggak, salah, salah, salah. Salah satu mineral yang menyusun batu itu kalsit. oke. Berarti Jadi, bentar. Berarti dia enggak maksudku berarti ada gamping-gampingnya juga. jadi kalau batu namanya gamping, kalau mineral namanya kalsit. Yang tadi itu kalsit, sorry. Oke, kalsit. Berarti yang membuat dia reaksi itu kalsitnya, Ya, mineralnya. ya. Oh, oke. Nah, terus di sini ini juga ada putih-putih. Cuma waktu aku tes pakai HCl, dia dia nggak reaksi, jadi dia bukan gamping, tapi aku belum tahu dia apa, dan dia bukan kuarsa, Berarti dia nggak ada kalsitnya itu. nggak ada. Nah, iya. Berarti Ini bukan putih-putihnya apa? ada kalsitnya, benar. Berarti putih-putihnya apa? Nah itu mineral lain. Kemarin tuh aku nyari kayaknya dia mineral alterasi gitu, aku lupa namanya apa. Cuma yang jelas dia bukan kuarsa atau gypsum sih. Oke. Terus batu lain selain tadi apa kan ada batu gampit. Iya benar. Gamping. Gamping. Iya. Gamping terus ada batu Iya. apa lagi tadi? Apa sih yang Itu plagio apa sih? ini most likely basalt. Jadi ada batu ada mineral. Kalau kayak plagioklas, quartz itu mineral. Kalau batunya namanya basalt. Itu sama kayak kalau kita nemu ini kristal, Hmm. ini shiny gitu, ini kristal. Kalau kristal kita sebutnya kalsit. Kalau batu kita sebutnya gamping. Oh, berarti putih-putihnya yang mineralnya itu. Yang tadi tuh yang shining shimmering itu mineralnya. Mm-mm. Aku kan pernah main Minecraft kan, itu kayak banyak jenis batunya. Kalau yang batu yang kayak putih terus ada binti-binti hitam itu apa? Putih. Oh, itu bisa jadi kalau di Minecraft mungkin granit atau atau diorit. Ya granit. Iya. Nah, granit itu dia banyak kuarsanya, makanya banyak putih-putihnya. Wah. Terus tahu obsidian nggak di Minecraft? Tahu. Itu dia kebentuk kalau misalnya kamu naruh lava di air kan? Iya benar ya. Nah, itu tuh sebenarnya karena in real life obsidian itu kebentuk gara-gara dia tuh membekunya cepet banget. Jadi dia nggak sempat bentuk kristal, so dia kayak shiny gitu. Itu kan itu ya kan lavanya kan? Mm-mm. Iya benar. Berarti lava itu jadi obsidian. Terus ada lagi batu merah tapi bukan batu yang buat bangunan tuh, apa ya? Kayak apa sih? Batu merah yang di Minecraft itu? Red sandstone. Bukan buat red. Itu kalau itu kan yang buat nyalain kereta terus buat apa sih? Itu redstone. Kalau redstone gak ada in real life. Oke, terus kalau yang apa tadi red sand? Kalau red sand itu batu pasir tapi merah aja. Oh, bukan ada lagi. Aduh. Nggak tahu dah itu. Tapi itu hasil. Oke, kalau netherrack tahu nggak yang kayak netherrack yang dunia ada babi-babinya itu? Itu batu. Aku kalau itu aku nggak tahu di dunia nyata itu sebenarnya apa. Karena kan kalau nether itu kan beneran kayak dari Minecraft aja kan. Dia kayak basically representasi dunia lain gitu kan. So, I don't know. Oke. Tapi aku sebenarnya kayak tahu-tahu batu itu sebenarnya dari Minecraft. Cuman aku udah lupa, udah lama nggak main. Tapi sama, aku juga jadi bisa inget batu gara-gara Minecraft. Nah, emang ya, berarti kurang lebih sama lah ya di real life ya. Beberapanya mirip banget konsepnya. Oh. Terus ada rock yang biasa. Kalau rock biasa, kalau yang kayak batu-batu kita kerikil biasa itu apa? Batu Itu apa? biasanya sedimen sih, most likely tergantung kamu nemunya di mana. Kalau ini bangunan-bangunan beda ya. Itu agregat, itu urusan anak sipil. Oh, itu batu sungai ya? I don't know, mungkin iya kali. Gak tau, aku kayak pernah dengar soalnya kayak mereka ngambil batunya dari batu-batu sungai gitu. Oh iya, bener. Salah apa bener nggak tahu. Gimana guys? Batu batu ginjal. Batu. Kalau misalnya kamu kenapa interestnya ke pesawat nih? Karena saya dari kecil suka pesawat. Saya dulu suka koleksi pesawat.
Jadi kayak siap flight, misal aku flight sama papa ke Medan ikut kemana, itu kayak mesti beli souvenirnya yang pesawat-pesawatan, pesawatnya Garuda lah atau Lion Air. Terus kalau misalnya ke toko mainan belinya pesawat. Nah karena itu karena itu aku jadi suka pesawat. Nah terus aku pas TK itu eh aku emang dari TK dilesin kayak robot kan di Surabaya. Ya sebenarnya nggak robot juga kayak banyak gitu. Cuman ya emang ada les robot juga. Ya udah les robot, pasang robot inilah, pasang dari brick Lego dan lain sebagainya. Terus akhirnya lanjut-lanjut ke program. Nah sampai kuliah itu kenapa aku nggak ada penyesalan juga masuk ITS dan kenapa aku first love-nya di ITS karena ITS itu robotiknya bagus. Jadi aku masuk ITS. Ya udah masuk ITS. Terus aku baru lihat oh ternyata di ITS ada tim riset pesawatnya. Nah karena aku emang suka pesawat, jadinya aku masuk di tim riset pesawat itu. Dan kalau teman-teman dan kalau kamu juga dan teman-teman mau tahu itu bukan pesawat komersial yang biasa bisa dipakai, tapi pesawat UAV gitu ya. Benar, kalau di ITB ada namanya Aksantara tuh. Yes, kalau di tes namanya apa? Bayi Caraka. Ya, Bayu Caraka. Kalau di tes namanya ya tes Bayu Caraka, di ITB Aksantara. Terus, but like kamu kan tim riset, so kamu ngerisetnya tuh kayak apakah harus misalnya kayak desainnya harus seberapa aerodinamik atau kayak kan kamu siswar, apakah kamu bagian kayak nge-codingnya gitu? Oh, aku malah justru pengen mencoba hal baru kan. Aku karena di server juga ngoding, terus aku pengen kayak aku mau pengen banting setir, aku jadi ke mekaniknya. Jadi aku yang kayak desain terus manuf pesawat gitu. Jadi kalau buat codingnya aku nggak terlalu jago kalau di tim riset, cuman ya udah sekedar tahu aja, nggak yang se-expert teman-temanku yang lainnya. Karena kan kalau di tim riset kan pasti tim kan, ada yang bagian ini, bagian itu. Kalau aku di mekaniknya gitu. Terus kalau waktu ikut lomba-lomba robotik kamu bagian? Oh itu kalau robotik aku juga pakai Lego, tapi beda, Legonya bukan kayak yang Lego teman biasa lihat. Jadi ada yang namanya FV3 sama NXT. Nah di situ juga ada programming. Cuman programmingnya itu udah ada aplikasinya. Jadi mungkin cuman perhitungan matematika doang. Terus kayak feeling aja berapa jalannya, terus ngatur sensor, terus desain juga robotnya. Kan harus jalanin sesuai dengan misi di lombanya kan. Kalau misalnya lombanya kayak butuh detect apa atau butuh misi apa, ya kita robotnya juga nyesuaiin gitu. Di tim risetku yang sekarang kan mekanik, jadi aku yang bagian manuf pesawat kalau buat lomba. Tapi kalau sekarang bukan aku lagi yang manuf, sudah ada adik-adikku lagi. Sekarang aku di ketua divisinya sekarang. Di divisi Jadi kamu bagian mantau. Ya, bagian-bagian ngurusin, mantau, terus yang ngurus ke dosen gitu-gitu. Yang bagian ngurus gitulah. Gitu. Tell me one fun fact tentang desain pesawat yang menurut kamu menarik untuk diketahui. Ya, tentang UAV deh. Yang menarik adalah mungkin ini karena ada hubungan dengan kamu ya. Kalau UAV itu bisa mapping. Oh, kan itu aku lihat. Aku udah lihat yang itu. Udah lihat hasilnya Udah kan? lihat. Ya, terus ya sekarang udah banyak banget loh kayak pemetaan tuh pakai UAV. Terus apa lagi ya? Bisa buat itu juga buat agriculture. Buat sawah-sawah gitu bisa. Tapi kalau aku lebih fokus ke yaitu tadi mapping sama dropping paket barang. Berarti kalau dropping tuh desainnya harus ditambahin apa? Ya desainnya kita tambahin, kalau aku di bagian sayapnya itu kayak ada kayak servo buat nahan barangnya. Terus nanti kalau misalnya udah ada targetnya mau dituju itu di mana, nanti servonya buka terus dropping kayak pilot kayak rudal. What is servo? Servo itu jelasinnya gimana ya? Kamu harus lihat gambarnya sih. Jadi aku nggak bawa apa-apa, jadi nggak bisa. Nah, coba eja buat aku. S S E Y E R R P P O. Udah kelihatan nggak? Bentar. Sulat kata nama. Ada orang. Kenapa atong?
tadi tuh habis nyari atol di Google. Di Google aku. Jadi servo itu kayak penggerak gitu. SERVO. V pakai V. Kayak penggerak gitu harus dialirin aliran listrik juga. Kayak motor. Ya kayak gitu. Ya kayak gitu. Ya, bukan motor sih, beda kalau motor. Kalau motor itu nanti kalau motor ada litan-litan kawatnya dalamnya. Itu enggak. Jadi fungsi servonya Buat ngerakin. Jadi nanti kalau sistemku itu aku taruh kan servo ada hornnya juga kayak ada kan coba kamu liatin gambarnya tadi. Tar, bisa tar tunggu gimana cara kamera belakang? Oke. Jika dibuat apa di teknik informatika ITS? Maksudnya? Nggak tahu. Maksudnya apa guys? Coba. Apa maksudnya tadi apa? Berobotik apa guys? Bedanya? I don't understand either. Oh my god, wait. Robotika apa guys? Udah cepet banget lagi. Iya, cepet banget komennya. Oh, Nares tadi udah nunjukin koleksi batunya teman-teman. Sudah, belum semua tapi Belum sudah. semua ya? Kita simpan lagi buat nanti. Kamu ngambil batunya dari mana? Beli atau ada yang beli kan? Tapi kalau ada yang dari kayak kamu naik gunung gitu dapat nggak batunya? Aku tuh sebenarnya aku tuh bukan naik gunung, kayak aku tuh belum banyak traveling ke gunung-gunung, tapi aku kayak sempat ke Sanghyang Kenit, terus aku sempat ke ada dia kayak tebing granit, enggak tebing andesit gitu di Padalarang. Terus abis itu ya sih kayak traveling kayak ketika main-main aja. Tapi kadang nemu batu-batunya gitu ya. Terus kamu bawa pulang. Kalau menarik. Nggak semua batu kayak batu aku nggak tahu nih apa aku bawa gitu nggak. Oh enggak, yang batu-batu yang menarik ya? Apa kriteria batu yang menarik? Apa pembedanya antara batu yang biasa dengan batu yang menarik? Kelihatan jenisnya. Karena kamu sering melihat kan? Tapi kelihatan jenisnya. Maksudnya kayak oke, misalnya ini. Aku udah Itu punya batu-batu di kolam ikan. Nah, kalau ini aku ketemu lagi, aku nggak bakalan ambil. Ya. Karena ya udah, ini menurut aku kayak dia batu pasir yang polish aja biasa. Tapi kayak Batu di kolam-kolam kan itu? iya, ini dia tuh lingkungan pengendapannya di sungai. Jangan-jangan kamu ngambil dari kolam ikan orang? Enggak. Enggak. Terus apa lagi? Batu lagi. Tapi kalau misalnya yang kayak gini, aku bakal ambil. Atau misalnya, kamu lihat deh, ini tuh hijau. Dia belum, tapi dia hijau. Oh iya, itu kayak diamond. Apa itu? Enggak, ini mineral biasa. Ini aku bakal ambil kalau ketemu lagi. Kenapa mahal? Enggak, menarik aja, nggak harus mahal. Aku di laptop kayaknya ada desain-desain pesawat deh. Ada nggak ya? Mana. Bentar, aku buka dulu. Semoga masih itu. Bentar. Kalau misalnya kamu ngambil batu di gunung, kamu digangguin nggak sama pemilik gunungnya? Sama yang nungguin gunung? Alhamdulillah enggak, nyuwun sewu ya jadi kayak Bahasa Jawa dia. unggah. Yes, benar. Tapi kalau misalnya kamu nunjukin desain gitu nggak apa-apa kah? Maksudnya kan kayak aim kamu buat Di mau sana, nggak kan? di sana aku magang aja, yang pas aku magang, pas aku daftar gitu, pas aku punya seleksi. Bentar. Jangan yang pas buat aku lomba, bahaya. Good. Takut aja kayak takut bocor gitu. Ya, takutnya nanti bisa ditiru juga. Mm-mm. Aduh, masih ada nggak ya? Semoga ada ya, teman-teman. Buat yang nanya apakah aku udah ke Karsam atau belum ya. Kayak kalau dari jurusan aku
masih semester, I don't know, semester 6 I think, baru Karsam. Oh ini coba ini aja, coba yang ini final project. Enggak final project, ini yang pas magang. Aku ada buat 2 pokoknya. Ini 1 dulu coba. Bentar aku buka dulu. Agak berat guys aplikasinya ya. Bentar. Nah ini nih. Aku balik kamera. Mana caranya ini ya? Nih, kelihatan nggak? Ada Ya. susah pakai mouse gini deh pokoknya. Kalau ini Beda sama yang kamu peluk di foto itu. beda. Kalau ini dia konfigurasinya pakai low wing. Terus tipenya dia yang pusher. Pusher itu dia dari di belakang motornya dia dorong. Oke. Oh. Kena low wing itu fungsinya apa? Jadi low wing itu bedanya adalah kalau misalnya dia high wing itu dia lebih stabil. Kalau low wing dia lebih cepat biasanya. Tapi oke. untuk manuver, untuk dia belok, aduh kelihatan nggak? Untuk manuver dia lebih mudah. Kalau low wing. Ya kalau high wing dia dia lebih stabil. Itu kayak basic konfigurasi sih, kayak udah ciri-cirinya dari pesawat gitu. Tapi kalau aku biasanya pakainya kayak middle gitu. Jadi dia di antara low wing sama high wing. Itu aku pun kenapa aku pernah tanya ya kayak ke mas-masnya kenapa kayak lebih stabil gitu. Karena terus mereka bilang ya sebenarnya itu kayak lebih karena testing aja sih, kayak coba-coba. Oh ternyata lebih enak ya udah gitu. Jadi bukan nggak tahu ya teorinya. Kenapa? Tapi research emang kayak nggak sekali nyari alasannya gitu, Nick. Kayak maksudnya dari kayak Iya either ya. aerodynamics Cara atau alasannya. gimana. Tapi aku research biasanya dia lebih ini. Kalau akan kan mekanik ya, dan sebenarnya mekanik itu biasanya udah ada bawaan desainnya dari yang tahun-tahun sebelumnya. Jadi aku kayak tinggal tanya itu kenapa. Tapi kalau sekarang aku lebih risetnya kayak penggunaan efisiensinya, kayak penggunaan motornya pakai apa. Jadi lebih ke elektroniknya, motornya apa, propellernya ini pakai apa. Dan kalau desain sebenarnya aku sekarang tinggal cari-cari apakah dengan ukuran segini, terus dengan motor segini, dengan berat sekian, itu cukup efisien apa enggak. Jadi ada perhitungannya gitu. I see. Apakah cukup efisien dengan motor sekian, dengan propeller itu yang ini ya, baling-baling. Dengan motor sekian, apakah itu udah cukup efisiensi gitu. Karena kan kalau lomba kan kita juga bawa baterai kan. Pakai baterai kan elektronik, pakai baterai juga. Dan kalau misalnya dia semakin berat kan nggak baik juga kalau baterai terlalu berat. Terus kayak motornya juga salah pakai kan tentu kayak terlalu over. Kan misalnya kayak baterai kita bawa pesawatnya baterainya misal 15.000, padahal kalau misalnya motornya benar itu baterai 10.000 itu udah cukup, baterai berapa itu udah cukup. Dan kan mahal juga baterai kan harganya, jadi kita juga mikir biaya juga gitu. Kalau placement radar atau kayak foto buat fotogrametrinya juga kamu yang atur? Placementnya iya ya, itu kita. Itu bawa kamera apa? Bukan outsourcing bahasanya, cuma kayak maksudnya kayak kalian nempelin kamera atau kalian Iya, designing kamera? Kita bawa kamera pakai GoPro. Jadi kayak basically tuh tapi itu bakal pakai sistem yang sama kayak kalau bawa barang buat dropping nggak? Nempelin kameranya? Enggak. Kita kayak desain lagi. Jadi kita desain kayak tempat buat kameranya. Dari dalam pesawat kita bolongin, terus kita desain tempat pakai 3D. Kita pakai PLA, jadi 3D printer gitu. Kita desain buat kita print di 3D printer, terus nanti GoPro taruh situ. Nanti dia jepret terus. Jadi ada triggernya gitu. I see. Dan GoPro juga custom, itu alat elektronik yang ngurus. Jadi kok GoPro itu kayak custom gitu. Jadi kita bilangnya itu GoPro di naked gitu. GoPro naked. Jadi emang bener-bener GoPro ditelanjangin terus di setting. Pokoknya tinggal lens sama sistemnya doang ya? Iya bener lah gitulah pokoknya. Mereka nggak tahu aku elektroniknya, itu anak elektro yang ngurusin. Saya pun bingung, itu nggak tahu dia apa-apain sama mereka. Tadi ada yang nanya divisi fixed wing atau racing plane Snake, itu bedanya apa? Oh iya, saya fixed wing. Kalau racing plane, kalau di KRTI, di kontes robot terbang Indonesia, racing plane tuh mereka emang beneran balapan pesawatnya. Nah, konfigurasi sama kayak tadi aku tunjukin, kayak gitulah intinya. Makanya bentuknya kayak runcing, terus kayak pesawat gitu, kayak pesawat jet gitulah.
Itu Oke. itu buat racing plane. Kalau fixed wing itu aku yang divisi lomba buat pemetaan sama dropping Hmm. gitu. Kenapa namanya fixed wing? Nah, gimana saya jelasinnya ya? Itu kenapa namanya fixed wing? Sebenarnya semua pesawat itu namanya fixed wing. Cuman saya nggak tahu kenapa namanya dia lombanya kategorinya fixed wing. Tapi emang artinya fixed wing apa? Jadi pesawat tuh ya dia itu ada yang rotary wing sama ada yang fixed wing. Nah, nah kalau misalnya fixed wing itu bentar rotary wing, ntar aku tunjukin gambarnya deh. Biar nggak bingung. Bentar. Rotary. Lucu banget, tadi ada yang bilang 4 SKS, terus sekarang ada yang bilang 6 SKS. Terlalu banyak ya teman-teman ya. Nih, rotary wing tuh kayak gini nih, biar enak. Nah, rotary wing tuh kayak gini. Teman-teman tahu helikopter? Hmm? This one is rotary wing. Ah, oke. Nah, ini rotary wing. Fixed wing. Oke. Nah, makanya aku bilang kan siapa pesawat tuh biasanya fixed wing. Nah, fixed wing kayak gini. Yang ada sayap-sayapnya ini fixed wing. Fixed wing. Gitu. Tapi sebenarnya namanya fixed wing, tapi nggak tahu kategorinya kenapa fixed wing. Kenapa namanya fixed wing saya nggak tahu. Tapi, cuman emang kalau untuk misi lombanya ya kita mapping sama dropping bareng. Gitu, teman-teman. Terus ada lagi? Enggak, banyak yang nggak paham sih. Iya nggak paham pasti. Kayak nggak kebayang beberapa hal. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Emang masih kayak kalau menurutku UAV ini emang belum banyak peminatnya, terus masih awam kan, jadi nggak banyak yang ngerti pasti. Tapi nggak Cuma apa-apa. kayak I've known UAV buat mapping, buat fotogrametri itu dari kayak kelas 10 kan, karena di geografi itu ada yang namanya materi sistem informasi geografis dan penginderaan jauh. Oke, berarti kamu belajar apa itu kalau gitu? Sistem informasi dan pengenalan jauh, mapping itu. Jadi kita belajar sebenarnya bagaimana peta tercipta. So kayak kita di geografi belajar kartografi kan. Tapi untuk zaman sekarang kartografi itu bisa dihasilkan petanya melalui SIG dan Indraja gitu kan. SIG itu apa? Sistem informasi geografis itu kayak cara ngolahnya gitu loh. Informasi Geografis. masih geografis. Nah di timku itu udah ada anak geomatika juga masalahnya. Mereka yang ngurus mappingnya. Bentar. Nah, kalau buat UAV itu kita belajar di Indrajanya, di penginderaan jauh itu kan ada kayak bisa pakai UAV kayak drone ataupun Benar. airplane kayak manual gitu kan. So kita belajar kayak apakah dia aku udah lupa, cuma kayak apakah dia mandiri pakai radar atau enggak. Terus kita belajar gelombang Ini yang dia pakai, kayak gelombang elektromagnetik yang dia pakai. Iya, itu SIG. Oh. So kayak the whole process of taking the data sampai diolah itu SIG kayak sampai analisisnya. Tapi kalau misalnya buat pengambilannya itu kita belajar pakai Indraja, kayak berarti apa sih penginderaan jauh kayak remote sensing gitu. Oke. Kelompok 6 izin bertanya, kelompok 7 izin bertanya. Itu katanya apa ya guys? Bertanya apa guys? Interupsi. Oke. Bukan, kelompok 7. Kelompok 6, kelompok 7 bertanya apa? Geografi seru nggak sih? Aku dulu SMA sempat ada belajar geografi. Jadi kamu itu nggak kurikulum merdeka atau nggak? Enggak kan? Oh ya, dari IPA IPS kan. Tapi aku ada kayak peminatannya gitu. Peminatan ya. Geografi. Tapi aku nggak terlalu merhatiin. Karena ya bukan interestku, sumpah. aku tapi aku suka yang ini sih. Pas belajar apa sih kayak tata kota gitu. Oke, geografi perkotaan. Iya. Tapi aku kalau ngelihat kurikulum geografi nasional tuh kayak kadang-kadang apa ya? Oh, fun fact, kan aku waktu SMP tuh oleh IPS. Itu aku udah ngabisin kayak aku tuh belajarnya pakai buku UN Geografi SMA gitu salah satunya. Terus kayak berapanya asik, tapi beberapanya kayak apa ya?
Ya kadang-kadang aku tetap bosen juga kok gitu. Berhubungan nggak sama OSN-nya? Berhubungan kalau waktu SMP, waktu SMA juga berhubungan, cuma aku nggak belajar ulang yang waktu topik SMA kalau OSN SMA. Apa bedanya? Aku nggak tahu ya. Ini kalau geografi kan luas banget ya yang dipelajarin kan. Dan yang lebih sering muncul itu apa sebenarnya sih kalau di lomba? Jadi kita tuh dibagi ke 13 materi. Hmm. Tiap materi itu akan dikeluarkan dengan kurang lebih distribusi yang sama. So let's say sekarang itu kalau buat OSK ada 100 soal. Berarti kayak ya udah 100 bagi 13, masing-masing keluar sekitar 7 sampai 10 soal gitu. Wow. Oke. Terus kalau yang kayak internasional yang kamu lomba? Nah, kalau IGO itu sebenarnya kita lebih dilatih yapping. So, kalau kalian lihat aku sering yapping itu mungkin karena kebiasa buat lomba. Apa? Karena kita lombanya esai. Oh, pembuktian ya kalian, presentasi ya? Enggak juga sih. Bukan esai kayak esai lomba esai, cuma written test. Oke. Oh, berarti kalian nulis? Ya. Pakai Jadi bahasa apa? Inggris. Ah, pantas Inggrismu jago banget ya. Amin. Tapi ya jadi anyway ada 3 sub lomba. Yang pertama tuh RT, written response test. Itu kita dalam 3 jam disuruh ngerjain 6 atau 8 ya? Itu aku lupa kayaknya 6 deh. 6 topik secara ditulis tangan dan esai dan bahasa Inggris. Oke. Terus yang kedua tuh ada field work test atau FWT. Nah, kalau kayak gitu, FWT apa? itu kita ke lapangan. FWT apa? FWT. Field work. Oke, ya. Oke. Jadi kita ke lapangan, terus kita kayak kalau dia geografinya fisik itu bisa jadi kayak disuruh sketching, disuruh mapping, atau bisa juga kalau misalnya dia geografinya lebih ke sosial, kita kayak ngelihat sebenarnya ini inklusif nggak ya tempatnya, ini tuh ada potensi ekonominya nggak ya kayak gitu. Oh, ngelihat tempat ya? Mm. Berarti kamu langsung datang ke tempat itu? Kayak misalnya kayak kemarin kamu di Irlandia kan? Berarti kamu Iya. datang ke tempatnya, oh ini tempatnya enak nggak ya buat jualan gitu? Iya, jadi aku kan waktu itu di Menut. Menut itu kayak kota kecil gitu di pinggirnya Dublin. Nah, terus habis itu kita tuh ke stasiunnya dan kita ngelihat kayak aksesibilitasnya tuh segimana sih? Apakah dia udah mengikuti trends oriented development? Apakah dia mendukung konsep yang namanya active lifestyle? Terus kita juga keliling kampusnya kan kayak kastil-kastil gitu kan. Oh, iya. Terus kayak ngelihat itu tuh ke kampusnya inklusif nggak sih? Terus kayak, oh ini ada aspek-aspek sejarahnya nggak sih gitu? Ngaruh nggak dia? Maksudnya nanti aspek sejarahnya tuh ngaruh di apanya? Atau cuman ya udah ini ada aspek sejarahnya ini nggak ada gitu? Pertama itu ngaruh karena itu ada pertanyaannya. Jadi dia tuh ngomong kita tuh bisa nggak sih analisis? Oh. Nah, yang kedua itu ada di second session of FWT itu kita planning namanya PSA Problem Solving Activities. Jadi kita planning gimana sih cara membuat tempat itu lebih bagus. Dihias-hiasin apa? Cuma kayak nggak cuma dihiasin tapi lebih ke ninjau. Oh, kayak kalau aku kemarin. Jadi tuh si jembatan kayak JPO-nya tuh terjal banget dan dia nggak inklusif banget. Dia gampang bikin orang cedera. So, aku harus state kayak oh ini JPO-nya itu tidak inklusif. Dia tidak sesuai dengan Sustainable Development Goals nomor 11. Maka sebaiknya misalnya kita kasih ramp, kita kasih guiding block, kita buatnya lebih landai kayak gitu. Wow, pantas ya pengetahuannya luas ya. Ternyata maksudnya ternyata Geo belajarnya sangat luas banget ya. Emang ya? emang luas. Waduh, terlalu luas pengetahuannya. Nah, abis itu third session itu tadi berdua sesi. Lomba ketiga itu ada yang namanya MMT Multimedia Test. Itu kita basically pilgan tapi pakai gambar, kita analisis gambar. Dan aku jelek banget kalau yang itu karena itu kayak butuh PU banget, butuh pengetahuan umum. Jadi di antara Ojan, Adel, Reza, aku paling jelek kalau MMT. Nggak apa lah, yang penting timnas Indo bro. Nggak ngurus, yang penting medalis gitu ya. Nggak ngurus paling jelek, yang penting medalis. Nggak. Kamu apa sih namanya? Kamu tuh beneran surfing? Apa surfing apa ya?
Oh iya Yang itu. di- Iya itu udah lama tapi. Itu udah lama. Kamu beneran belajar surfing? Iya pas itu. Iya beneran. Berapa lama? Enggak itu cuman itu baru bentar doang. Jadi aku belajarnya cepat. Tapi bisa Bisa. secepat itu. Iya. Mungkin karena kan surfing itu yang penting kita seimbang itulah. Nggak tahu aku bisa aja seimbang kaki set gitu. Nggak tahu itu. Tapi udah lama itu. Berapa ya? 2 tahun paling. 2 tahun lalu. Cuman aku nggak pernah post. 2 tahun apa 3 Keren tahun? banget. Keren banget. Apa? Tapi keren banget. Iya. Kayak gitu loh. Apa? Jarang yang lihat orang surfing ya. Karena aku punya kenalan dia kayak emang dia juga belajar surfing kan. Terus kayak keren aja. Iya, iya. Cuman aku pengen di surfing lagi seru soalnya. Iya, itu seru soalnya. Itu di mana lokasinya? Bali pas itu. Terus itu lagi di Bali. Terus kan di Bali kan biasanya di pantai ada orang yang kayak nawarin surfing kan. Ya udah aku ikut aja. Ya udah baru diajarin bentar terus. Oh, terus bisa. Kamu olahraga apa aja sih? Pingpong bisa, basket bisa, surfing, terus futsal. Futsal bisa. Soalnya aku dulu futsal juga kan. Aku SD futsal. SMP juga futsal. Terus pindah basket. Terus apa? Ya pingpong. Aku kayak literally kayak bisa gitu loh, kayak bisa semua cuman nggak yang bukan yang jago-jago banget gitu. Yang penting bisa. Nggak jagonya bohong. Yang penting bisa gitu, bukan jago. Ya udah kayak bisa aja, bukan yang menonjol banget tapi gitu. Nah, kamu apa sih olahraga kalau kamu? Kalau badminton nggak terlalu jago sih. Badminton ya udah yang penting bisa mukul-mukul. Kalau kamu apa? Lari aja, lari. Lari juga olahraga. Lari aku pace jelek sih kayak mentok pace 7 I think. Nggak apa-apa lah. Yang penting kan sehat. Emang mau jadi pelari culture, mau pace 4, pace 5. Lari culture. Pelari culture. Nggak apa-apa lah, pace 7 tuh lumayan loh tapi, maksudnya. Oke loh pace 7 tuh kalau stabil, tapi berapa kilo? 2, 3. Oh, ya, lumayan lah. Bet lah, pace 7. Oke lah. Bukan yang pengen ngejar jadi itu kan, bukan yang kita ngejar kayak jadi apa sih, Akmil gitu-gitu kan. Kalau itu kan emang harus ngejar kan. Yang penting olahraga ya sehat. Ada yang bilang pace 3 pakai motor. Iya itu guys, itu gila itu. Kamu cita apa? Terus musik, main nggak musik? Enggak. Enggak apa? Tapi aku amazed banget sama orang yang bisa main musik. Tapi itu dengerin lagu tapi kan? Dengerin lagu. Oke. Apa Aku ya? kayak aku pernah les vokal kan. Nah, nyanyi dong. Nyanyi dong. Patah banget. Les vokal tuh nyanyi dong. Nah, enggak nih, tunggu dulu. Iya. Aku tuh les vokal waktu SD karena bunda aku tuh ngelesin aku semua hal. Jadi kayak buat explore mana yang cocok Ya, aku juga gitu, mamaku. kan. Iya. Tapi ternyata aku tuh gampang bosen kalau yang non akademik karena kayak ngulang mulu kan, dia repetitif. Benar. Jadi habis itu aku berhenti. Terus sekarang kayak aku nyanyi tuh aku ngerasa aku bisa nyanyi, aku bisa ngikutin nada. Cuma kalau pakai musik itu bakal hancur banget karena aku nggak bisa dengar keluar masuknya. Masih belum sinkron berarti ya. Ya, Tapi kan kalau akademik juga repetitif gak sih? Geo? tapi kan kalau akademik lu explore tiap hari. Iya sih. Ya nggak And salah. you train your brain kayak kalau kata Kak Syafal kan otaknya tuh kayak muscle kan. So like ketika lo lupa lo bisa ulang itu untuk inget lagi dan itu kayak jadinya kayak hal baru buat lo. Tapi Oke. kalau misalnya aku nggak les olahraga sih. Cuma kayak kalau misalnya les musik atau nari gitu itu kayak you already know how to do it. Cuma lo disuruh ulang lagi. Tapi lo sebenarnya udah tahu caranya kan. Jadi kayak repetitifnya beda. Benar. Ya, oke lah. Lo mau nyanyi? Enggak banyak. Ada Kai nih, Kai. Halo Kai. Jadi Kai mau minta untuk masuk. Kenapa Kai? Emang gue boleh ganggu ya? Enggak apa-apa. Enggak ganggu.
Gak ganggu kok. Baik, aku cuma mau insa aja. Apa? Enggak ganggu, Kai. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Apa? By the way, Nares lu sama yang lain nggak pernah pakai kamu deh kayaknya Nares. Aku tuh defaultnya pakai aku kamu sebenarnya waktu sampai SMP. Terus habis itu aku ketemu teman kamar anak Bekasi. Terus dia pakai gue elu. Jadi kayak sekarang tuh aku tuh jadi kalau kalian perhatiin sebenarnya aku tuh code switching antara aku kamu, gue elu, sama kadang-kadang pakai maneh. Which is kinda kasar sih. Cuma kayak Maneh apa maneh? maneh itu kamu tapi bahasa Jawa, tapi bahasa Sunda. Oh, kayak kon ini kasar kalau Jawa. Kamu kon. Nah, jadi ada aing maneh, cuma itu kasar sebenarnya. Jadi kayak aku nggak pernah pakai kalau di sini. Aing teh. Oh. Oke, itu aja yang mau saya tanya. Saya kembali lagi ke bawah sana. Kalian di mana? Kamu di mana, Septi? Udah di kos tadi barusan balik nonton bareng. Seru nggak? Seru, gue nangis, yang lain nangis. Wah, Oke. Kok kalian nggak nonton? Oh, mau nonton berdua ya nanti. Oh, enggak. Enggak tahu. Ya udah. Bye. Udah. Bye. Enggak, bercanda. Baik, kamu pengen nonton apa sih film ini? Iya, film-film ini apa sih yang belum ditonton? Ada, kenapa jadi diam dah? Ada Kaiman. halo Kaiman. Assalamualaikum. Iya, saya Waalaikumsalam. menyapa saja. Lah, kenapa menyapa saja? Malam. Hah? Kenapa ayah? Kaiman gak mau Ya. wow. Enggak, makasih. Assalamualaikum. Kenapa? Kenapa gitu? Assalamualaikum. Kenapa cuma Kenapa cuma menyapa? Ya ampun. Lupa tadi. Waalaikumsalam Kaiman. Kenapa cuma lewat? Ada dua ya tadi ya, tiba-tiba join, cuma sebentar terus cabut. Nggak tahu kenapa. Tapi aku lagi suka ini. Aku lagi suka nyanyi satu lagu. Cuma aku nggak pernah. Tapi aku cuma bisa kayak nyanyiin satu baitnya doang. Apa D6? Enggak, terbuang dalam waktu. Oh, itu bagus itu. Cuman aku emang nggak apa. Itu bagus lagu. Iya. Itu dia kayak. Hah? Apa? Nggak tahu. Menurut aku agak susah sih. Cuma, oke. Aku akan melakukan ini sekali. Boleh nggak aku nyanyi? Boleh lah, masa nggak boleh? Tapi jangan dihujat kalau jelek. Nggak ada yang ngujat. Aku udah disclaimer kalau aku sebenarnya not a singer. Yes, it's okay. Nggak ada yang ngujat. Ntar, tunggu. Latihan dulu. Latihan dulu dia. Oke, latihan dulu. Tungguin ya guys ya latihan. Biarin dia latihan guys. Coba ya. Oke. Teringat seru suaramu menepis keraguan. Namun dewasa. Aduh, aku lupa lagi habis itu apa ya? Bukan lirik aja. Oh, enggak. Enggak, aku lupa bisa adanya apa ya? Namun dewasa. Ingat nggak adanya Nick? Nah, aduh aku lupa. Na 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 na. Na 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 na. Perih yang terasa, sakit yang aku lupa lagi. Oh ya, perih yang terasa, sakit yang tak sirna, harapan akankah ada, berputar arah, gitu. Enggak, oke lah. Terus kayak melihatmu kayak aduh jadi lupa semua lagi. Lihat bersemi dan bermekaran. Wajahmu berikan kekuatan. Sisa hariku bagi berganti waktu
memelukmu. Sip. Terus. Akan tua dan kehilangan pegangan. Lihat berikan kekuatan sisa nafasku. Cinta tak kenal waktu, menjagamu. Yoi. Mantap. Keren. Bagus. Yeah. Aplaus dong guys, aplaus dong. Nares kan juara 3 Liga Dangdut. Aduh, Emang iya sih, aku nggak tahu, aku masih nggak tahu. ada Aku cari. ada yang kayak second run up Liga Dangdut gitu, katanya mirip aku. Hah, Rizky Bilar bukan? Apa sih? Enggak, baru yang baru. Ah, nggak tahu deh. Nggak tahu saya, nggak tahu. Nggak tahu lah, nggak ada. Aku cari Nares Liga Dangdut nggak ada. Namanya bukan Nares, tapi katanya mirip. Oh, mirip. Oke, namanya Nares Liga Dangdut. No. Gantian saya nyanyi. Saya mau nyanyi apa? Nyanyi apa coba request? Nanti. Oh iya. Apa sih judul lagunya? Apa sih judul lagunya Jumbo itu? Aduh, lupa terus. Guys, judulnya apa ya? Oh, selalu ada nadimu. Oh, benar. Aku setel deh. Tapi enggak apa. Semoga. Ntar ditepung nggak premium tapi. Jadi. Aku nggak mau. Nanti badai kan datang. Kok tinggi banget ya? Maafkan. Bentar, aku cari yang male version. Oke. Tinggi banget. Dan saat itu datang. Kok sama aja ya? Kala nanti, aduh ini udah pakai badai kan datang. Ini malah rendah sekarang. Ingin akan buat kau goyang. Maafkan, hidup memang ingin kau lebih kuat. Andaikan saat itu datang, kami tak ada menemani. Aku ingin kau mendengar nyanyianku di sini. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman. Pahitmu akanlah saja bila harus menangis. Anakku ingat semua akan tersiap. Usah kau takut pada keras dunia. Udah. Akhirnya Emang iya. takkan
Oh iya lagi. Oh ya, udah ya. Sesuai request teman-teman. Sudah. Gila, kita kenapa tiba-tiba ngikutin netizen ya nyanyi ya? Saya bingung. Nggak apa-apa, sekali-sekali biar senang, biar senang. Oh iya. Ada. Guys, apalagi nih? Ayo. Topik guys. Oh ya, kenapa kamu ngambil pertambangan? Batu-batuan juga gak sih? Karena aku nggak mau eksploitasi. Oh, ya. Bukan in a way kayak, aduh gimana ya? Aku tuh gimana ya ngomong? Tapi kayak intinya, aku memang lebih tertarik ke risetnya daripada ke eksploitatornya. Jadi kayak aku pilih geologi karena lebih luas aja. Bentar, kamu berarti, abis ini berarti kamu langsung lanjut S2 ya? Pengennya iya, cuma nggak tahu juga. Kamu mau gimana? Kamu di ITB tapi S2 atau enggak? Nggak tahu. Kalau nggak ITB paling keluar, tapi nggak tahu. Ya kalau aku either mau kerja dulu beberapa tahun atau langsung nyoba di luar, nggak tahu tapi masih belum, masih ngikutin jalan dulu deh, melihat situasi dan kondisi. Kalau S2 mau ngambil apa? Kayaknya mau kalau nggak tetap di kayak di Komsai gini, kalau nggak ya di bisnis gitu. Nggak tahu tapi masih bingung, nggak tahu kemana. Komsai lagi ya berarti atau bisnis? Kenapa bisnis? Karena siswa itu juga belajar bisnis proses, gimana bisnis itu berjalan, gimana caranya biar sistem di perusahaan itu semua berjalan dengan seamless gitu, gimana proses manufaktur dan lain sebagainya. Sebenarnya kayak ada mirip-mirip sama teknik industri sih, cuman ya gitulah. Masuk guys. Lucu banget komennya. Masuk guys, sudah bel. Tadi ada yang nanya, kapan istirahat, Bu? Sekarang lagi pengen nonton apa? Di bioskop itu bakal ada apa ya film ya? Tunggu bentar, aku bisa ngebuka profil orang nggak sih di sini? Demon Slayer. Oh, Oh, Demon Slayer nggak nonton. Ya Allah. Bentar, astagfirullah. Kenapa? Enggak, aku melihat akun-akun cuttingku kayak Kenapa? enggak, aku habis ngeliat akun cutting dan akun teman-teman FITB ku. Di? Di live ini. Oh, halo Mas Mbak. Apa sih kalau Bandung bilangnya? Kalau ITB ini kulturnya Mas Mbak, tapi Kang, sebenarnya Kang. kan itu akun. Oh, tapi bukan Mas, tetap Mas Mbak tapi. Kita manggilnya Mas Mbak kalau lagi forum-forum gitu. Oh, aku kira Kang, Teteh. Akang Teteh tuh kayak in general. Oh, Iya, tinggal meninggal. Sutradaranya Christo Immanuel. Kayaknya bagus deh. kayaknya. Aku juga mau cek. Dia masuk PH-nya Ernest soalnya, biasanya bagus. Kenapa sih ini ada film merah putih, bingung saya. Jangan dibahas, jangan dibahas. Oke. Jangan dibahas. Aku cek lagi yang lain. Apalagi. First impression tuh udah pernah cerita. Kita udah berapa kali cerita first impression. Jangan nanya first impression lagi. Bosan ya, first impression terus ya. Iya. Top 5 buku Ziggy apaan? Jadi ada penulis namanya Ziggy Zesha Zeoviana Zabriskie. Aku kira Ziggy Zaga. Lucu mas. Terus aku suka buku dia. Kalau kamu lihat highlight aku yang buku-buku itu kayak banyak buku dia. Oke. Terus kamu baca-bacain buku dia ya? Aku kemarin baru keluar sehari. Oh, itu buku yang kau baru beli. Buku yang kayak WHO.
Who Tanya Tanya tahu nggak? Why nggak sih? Katanya juga ada Who sama Why. Ya, aku juga baca Who sama Why. Who itu yang Oh, buat itu yang tokoh-tokoh ya? tokoh-tokoh, yang Why itu yang ya, tapi aku juga baca dua-duanya. Sama ada yang apa sih yang dulu ada nggak yang dari Korea itu dia karakternya itu ada dinosaurus kecil. Apa sih ya? Kalau kalian tahu apa sih? Ya. Dolly nama dinosaurusnya. Oh, tahu. Tahu kan? Aku suka banget baca itu dulu. Seru aja dulu. Aku dulu juga baca Why waktu kelas 2 SD. Oh ya itu emang buku masa kecil sih. Dulu aku sering beli ke Gramedia mesti belinya kayak gitu buku yang Who sama Why. Bobo baca nggak Bobo? Oh, Bobo juga baca. Dulu aku pernah ikut lomba Bobo. Ada lombanya dulu. Oh iya. Ya, kalah tapi aku. Biasa, Aku cukup. dulu pengen ngirim itu yang kayak Dear Nirmala. Oh, ya aku tahu kayaknya. Iya, cuma belum Iya, iya. sempat. Buru gede. Buku masa kecil banget itu. Mm-mm. Iya. Sekarang Em, jarang aku baca buku yang kayak gitu-gitu. Cuma tapi suka baca komik nggak? nah, kalau komik aku masih suka. Kalau komik, cuman aku udah jarang banget. Aku udah lama banget nggak baca-baca gituan. Terakhir tuh apa ya aku ya baca ya? Pernah aku kok baca buku satu kali. Pernah lah pokoknya. Tapi baca buku tuh lama-lama nagih loh. Karena Bener. iya, maksudnya ya kayak kepo aja apa yang akan terjadi kayak nonton kayak nonton film series gitu. Kayak gitulah perasaannya kalau baca buku yang kayak gituan. Jadi kayak aduh next siapa ya? Jadi baca terus gitu. Gitu. Baca Quart tahu deh kayak. Kalian tahu Quart nggak? Aku tahu ada Olimpiade Science Quark kan, cuma Tahu deh. Itu aku apa ya? nggak baca. Kayak aku tahu deh Quart. Apa ya? Nggak tahu deh aku lupa. Ya udah. KKPK. Kecil-kecil punya karya. Itu Oh. kayak novel, but like the writers are like kids. Oh. Nggak tahu deh. Itu biasanya anak-anak bakal suka baca novel pas gedenya karena apa ya, novel tuh kan seringkali diciptakan untuk orang-orang adolescent ataupun orang-orang dewasa kan. Jadi buat bocah-bocah, dari bocah itu namanya KKPK. Nah, terus nanti writer-writernya dimasukin di situ. Oke. Apalagi ya masa kecil ya? Ngapain ya aku ya masa kecil ya? Nonton kartun. Ya itu nonton kartun ya. Aku masih ingat kelas 4 bukan nonton kartun, ganteng-ganteng serigala. SCTV. Ya lagi. Aku dulu kayak di limit gitu sih kalau nonton sinetron. Jadi kayak either diam-diam atau enggak ya nggak nonton. Terus aku waktu kelas 4 itu lagi masa-masa kayak aku mau nonton yang beda. Jadi aku nontonnya National Geographic sama Animal Planet. Aku juga nonton itu Animal Planet sama National Geographic. Aku suka lihat kan, itu. Iya. Kayak how they survive, terus gimana mereka berinteraksi dan lain sebagainya. Itu asik loh. Aku suka. Aku suka nonton yang dokter hewannya. Oh, dokter hewan. Ada nggak itu nggak yang kayak misalnya ada anjing galak atau kucing galak terus di-tame. Jackson Galaxy sama Cesar Milan. Gitu. Aduh, aku udah lupa lagi namanya. Biasa ya, aku memoriku jelek guys. Itulah pokoknya. Terus kalau yang National Geographic ya udah banyak savana, terus gimana di Antartika sana, polar bear gimana, penguins dan lain sebagainya. Asik banget. Aku suka hewan sih dulu. Suka nonton. Itu kamu dulu pakai itu nggak? Apa sih television nggak? Antenanya gitu. Ya. Enggak. Oh, Aku pakai kabel biasa, TV kabel. itu pokoknya kalau National Geographic sama Animal Planet itu yang udah sampai ratusan angkanya kalau misalnya buat channelnya. Aku ingetnya tuh AXN tuh nomor 46. Kalau nggak salah National Geographic tuh 52 deh. Oh, 52. Aku sampai ratusan deh kalau nggak salah. 9. Lupa. Oh, Cartoon Network juga nonton. Aku CN gini, jadi kan aku tuh punya sepupu yang udah kayak adik sendiri. Terus tuh pas udah agak gedean tuh aku kayak tau gak sih kita tuh ada fase-fase kayak kemusuhan gitu sama saudara sendiri.
Oh iya 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 iya. Jadi apapun yang dia suka, aku nggak pengen ikut suka. Jadi ketika dia nonton Cartoon Network, aku pengennya Disney Channel. Aku suka Disney tuh itu nggak ya? Enggak. Kalau sekarang masuk BDS, sekarang masuk BDS. Iya iya oke. Kalau Sophie dulu, enggak Sophia the First. aku suka Sofia the First. Aku masih ingat dulu aku ngafalin anthemnya Inggris dan Indonya aku masih hafal sampai sekarang. Oh, Lutfi hafal tuh Indonya tapi. Yang Indonya. I was a kid. Oh, nah. Aku adalah gadis yang selalu sederhana. Dalam semalam jadi putri. Ku harus tahu tata caranya. Harus ku pelajari. Tinggal di istana keluarga baru. Sekolah khusus kerajaan. Dunia ajaib pun menungguku. Aku senang sekali. Kayak Sofia pertama. Cari tahu cara jadi keluarga raja Sofia. Setiap hari bertualang gitu lah pokoknya. Ya Allah. Sophia the First. Kamu CN nonton apa? Banyak. Apa? Ben 10. Terus aduh aku udah lupa nama kartunnya. Aku nonton Teen Titans Go. Itu yang mana? Itu yang bentar. Yang ada Robin, Starfire, Raven, Iya. Beast Boy, Oh iya. Cyborg. Dulu aku nonton tuh sampai main gamenya di Game Boy. Tahu Game Boy nggak? Oh, ada. Ada di Game Boy. Main gamenya aku. Iya, aku tahu. Nonton India nggak? Oh, Indian aku nonton itu. Utaran. Tahu nggak? Tapasya Ica. Oh, aku dulu nonton Utaran. Cuma pas udah gede aku nggak nonton. Jadi pas mereka masih kecil doang. Oh, ya itu ada film pas kecilnya dikucilkan dan sebagainya, pas gedenya ya gitulah. Utaran lagi gitu. Terus aku nonton Balfir. Tahu Balfir nggak? Aku pernah dengar. Sama ini yang Chotabim. Oh, nggak tahu. Itu yang ada lagunya tuh Chota Bim bukan? Ya, Bim, iya. Chotabim. Ya Bim. Ya tahu. Cuman aku nggak nonton. Cuman aku pernah dengar itu. Benar. Mahabharata nggak ngikutin. Nyangetin juga. Aku India pernah beli kaset yang namanya Bahubali, film Bahubali. Nggak tahu, tahu nggak Bahubali? Asik kayak film perang itu India. Kerajaan-kerajaan. I see. Ada Nadia emang ya? Nggak tahu. Film Turki ada nggak? Film Turki nggak tahu, nggak ngikutin kalau Turki aku. Aku nonton Alice. Elif. Apa itu? Ada dulu di SCTV kayaknya, apa RCTI aku lupa. Terus dia ada kayak cewek kayak pang dua gitu. Terus dia tuh plotnya mirip Utaran gitu loh. Jadi Elif tuh kayak dia anak tirikan gitu. Ntar aku cek, siapa tahu aku tahu. Sama ini Cinta di Musim Cherry. Oh, Oh, masih adakah cinta yang abadi? aku tahu Elif. Aku tahu, aku ngeliat muka anaknya. Oh, yang ini. Tahu. Iya. Cinta apa? Menjawab Q&A netizen, Nick, love language-mu apa? Quality time. Enggak, aku sebenarnya suka semua. Mungkin topnya ya. Topnya. Quality time. Terus physical touch. Ya, sama affirmation lah. Ya, kamu apa kamu? Sama top 3-nya. Ya, oke lah, bagus lah. Oh, ini. Aku top 1-nya tuh quality time. Habis itu aku lupa yang keduanya tuh antara physical touch atau enggak. Wow, antara dua itu. Word of affirmation. Tapi asik aja gitu kalau misalnya ada yang kayak muji-muji gitu kan, kayak wah, oke nih. Aku
waktu SMP atau kelas 10 tuh top one-nya words of affirmation, tapi makin gede kayak ganti gitu. Quality time itu paling penting sih, karena nggak kan apa ya, apalagi kalau misalnya kita sama pasangan gitu ya, terus sama-sama punya kesibukan, kayak menurutku waktu itu malah penting banget, kayak harus ada spare time waktu buat bareng. Iya. Iya kan, bener. Aduh, nggak bisa banget lagi gue bener. Kenapa lu? Enggak tahu. Kenapa kamu? Gak tahu, bentar ya. Butuh processing. Oke. Aduh, tau gak sih, kan aku jadi ini tuh biar eye level kameranya, aku taruh di atas box hadiah gitu. Kamu taruh, aku mau megang dari tadi nih. Iya, aku sendarin di laptop. Masalahnya kayak kalau aku mau pindah tab di laptop tuh jadinya kayak kehalang gitu bawahnya. Jadi, Oh iya. jadi gitu deh. Oh, kamu taruh di laptopnya kan, HP-mu? Iya, Iya. Di layar. Jadi kamu sandarin di layar ya kan? iya. Tapi bawahnya tuh kehalang sama kotak ini. Oh, kenapa kan maksudnya? Jadi, bentar ya. Aduh, ntar aku cari room chat yang aman. Enggak deh, nggak usah di room chat, ngapain ya? Oke, jadi bentar. Oke. Kalau saya memegang terus guys, makanya kalau kalian lihat saya getar-getar, karena saya pegang terus. Saya di sini kok semua mejanya. Nggak ada Nah, salah, belum ke open kameranya. Nah, oke. Nah, Oh. jadi ada ini nih, ada kotak. Aku taruh sini, HP-nya aku sandarin gini. Nggak kelihatan Tapi dong layarnya. jadinya kalau aku mau pindah-pindah tab, itu kehalang sama kotaknya. Kelihatan dong. Iya. Gitu. Nah, kalau misalnya kamu, soalnya kalau misalnya kamu nggak taruh kotak, nggak eye level ya? Iya, kalau gak taruh kotak tuh kayak bawah banget, dan aku kayak nunduk, dan itu bikin apa ya? Ini ku sakit. Oh iya. Oke. MBTI mu apa MBTI? Aku tuh udah lupa. Tapi yang penting aku E deh. Harusnya E. Aduh, masih ada yang nyimpen nggak ya? Semoga nggak ada. Malas aku buka laptop. Enggak. Ternyata aku udah lupa. Tapi harusnya E. Aku juga E. Iya, extra. Nggak tahu deh, aku udah lupa. EN harusnya depan. Aku NTP. Nah, atau belakangnya itu aku nggak tahu, makanya aku lupa. Kamu lebih... Oke, pertama. Nanti coba kamu gituin, coba terawang pertanyaan. Kalau misalnya, berarti antara dua huruf belakangnya kan ya? Iya. Kalau misalnya kamu mau ke suatu tempat, kamu mending kayak bikin itinerary dan kamu organize mau kemana-mananya, atau kayak mau jalan pergi aja gitu. Mau jalan pergi aja. Terus kalau misalnya mau ngapa-ngapain, kamu kayak nge-planning dulu nggak mau ngapa-ngapain, atau kayak ya udah lakuin aja. Tergantung konteksnya. In daily life deh, bukan buat yang penting-penting banget. Kalau penting banget pasti aku susun. Kayak misal mau latihan pesawat itu aku pasti susun. Tapi kalau in daily life, ya udah jalanin aja dulu. Oke, most likely P. Terus kamu lebih oke, misalnya aku sakit. Ya, kamu sakit. Oke. Misalnya aku sakit. Hal yang pertama kamu tanyain itu oh enggak, jangan sakit itu susah. Misalnya aku nangis. Oke, nangis. Hal yang pertama kamu lakuin tuh being empathetic dan kayak kenapa nangis? It's okay dan comforting, atau kamu bakal cari solusi ke masalah yang ada? Comforting dulu sih pasti, karena aku mesti gitu sih, comforting dulu. Kalau udah tenang baru kenapa gitu. Oke. Second scenario apa ya? Tapi kata sih kayaknya kamu main FP sih. F. F. Oh. ENFP. Oke. Itu dari pertanyaannya, dari tadi udah kelihatan ya.
Wah, jangan-jangan kamu psikolog. Kalau F sama T ini, tapi F sama T kayak nggak tahu, itu kayak feeling aja, kayak kelihatan aja. Oke. Oke lah, saya menerima aja deh. Berarti nanti kalau ada tes. Oh, tapi kalau misalnya aku baru tahu kayak MBTI itu kalau misalnya ada ikut panitia terus disuruh masukin MBTI. Baru aku tes ulang. Aku nggak pernah nyimpen. Gitu. Coba Nares bikin puisi spontan. Nggak bisa lagi, semua nggak bisa. Kan kata-katamu selalu bagus. Enggak, tapi itu nggak spontan, itu kayak Kamu menyusun kalau dulu. spontan tuh ada momennya. Aku nggak bisa nulis puisi spontan yang kayak kalaupun bisa aku takut jelek gitu loh. Tapi biasanya kamu itu nggak sih? Apa? Menyusun dulu berarti ya? Iya. Kayak bisa kata-kata. Mau aja nggak? Mau aku galiin aja nggak puisiku yang lama-lama? Coba puisi. Ntar ya, kita cari dulu mana yang enak ya. Ada nggak ya? Aduh, ini banyaknya puisi yang kayak sedih. Puisi sedih. Aku ini judulnya Kita Dalam Pengaruh Gerak Semu Matahari. Coba. Dingin musim gugur menusuk di utara. Pelupak yang jatuh tak pernah meraihmu. Mungkin karena kamu sudah telanjur beku di Desember. Semilir angin perlahan membawaku yang tengah berlari. Membawaku jatuh padamu, yang mulai mencair tatkala Februari datang menyapa. Aku kelopak dari senduro di atas gunung kering yang jatuh meraihmu, yang melebur, yang memaksa mekar bersamamu di Maret nanti. Yeay. Ada itu pendek doang sih. Artinya. Jadi Mencair orang, sebenarnya mencairkan orang. Oke, sebenarnya ini tuh puisinya aku bikin abis aku belajar tentang gerak semu matahari. Oh, tentang matahari ya. Gerak semu tahunan matahari. Ya, terus. Abis itu aku hubungin sama bunga. Oke. Bunga apa? Bunga matahari. Enggak, bunga in general. Jadi dengan musim gugur menusuk di utara, itu di BBU, di bulan bumi utara. Ya. Kelopak yang jatuh tidak pernah meraihmu, mungkin karena kamu sudah terlanjur beku di Desember. Itu kayak ini udah lama ya by the way puisinya. Jadi kayak ada yang jatuh as in falling in love, tapi the other person tuh kayak stays cold gitu loh. Nah ya, makanya mencairkan seseorang yang beku gitu. Nah, baru itu kan di Desember, karena Desember itu belahan bumi utaranya dingin. Winter. Ya. Terus semilir angin perlahan membawaku yang tengah berlari, membawaku jatuh padamu, yang mulai mencair tatkala akhir Februari datang menyapa. Itu kan dia mulai masuk ke autumn gitu kan, summer autumn gitu. Nah, baru habis itu aku kelopak dari senduro. Senduro itu by the way Edelweiss. Oke, ya. Nah, jadi senduro itu bahasa Indonesia Edelweiss. Kan yang warna putih. Iya. Kayak tahu. Aku kelopak dari senduro di atas gunung kering karena kayak I really like Edelweiss karena dia tuh, jadi aku pertama kali tahu Edelweiss itu di buku KKPK aku baca waktu kelas 4 SD. Wow. Nah, dia tuh punya sebutan bunga abadi karena dia beneran kayak tahan banting banget. Kayak dari senduro di gunung kering yang jatuh meraihmu, yang melebur, yang memaksa mekar bersamamu di Maret nanti. Jadi Maret itu dia udah musim semi kan. So like finally they love should finally bloom di Maret gitu. Oh. Wow, bagus dari winter, autumn. Bener ya? Iya, Terus ke semi. Wow. winter, summer, semi lah. Anjay. Susah nggak buat visi-visi gitu? Susah kalau panjang. Aku nggak bisa bikin puisi panjang. Nggak apa-apa, tapi maksudnya buat kata-katanya susah. Bagus banget tapi.
Amin, amin. Makna tersirat. Iya, iya kan? Tersirat kan masuknya. Iya, tersirat. Tersirat. Tersirat bukan tersurat. Terus apalagi ya yang asik itu? Oh, ini sebenarnya aku pengen bacain. Enggak deh, nanti aja nih mau aku post soalnya. Kita jam 12 kayaknya harus off karena kita kerja besok. Betul. Ya. Setuju. Terus? Sama, yang terakhir aku post tuh dari channelku. Itu kayak, jadi tuh sebelumnya aku habis ngobrol sama Kak Igo kan. Igola PK. Iya. Terus kayak beliau pokoknya kita bahas antara kayak mau jadi pengen jadi arkeolog, kayak relation antara geologi sama arkeologi. Ya, Kak Ego kan itu juga ya suka kayak ginian ya. Terus? Nah, terus di FYP aku tuh isinya sore semua, isinya terbuang dalam waktu semua. Sama lagi. Nah, jadi aku bikin kayak ini gak ada judulnya, cuma kayak aku mau jadi seorang geologis atau mungkin arkeolog adalah pilihan karir yang boleh juga. Aku mau belajar meneliti jembatan ke masa lalu yang jauh sekali sebelum ada kata kita. Aku mau berlatih mengais puing-puing cerita dari bumi yang seharusnya tidak boleh sirna. Aku mau berusaha mengumpulkan kepingan kenangan yang pernah ada, walau bukan milik kita. Aku mau jadi seorang geologis. Atau mungkin arkeolog adalah pilihan karir yang boleh juga. Aku mau terbiasa mencari dan mengingat, supaya aku bisa jamin. Bikin puisi yang genre kayak gitu. Gila. Encer ya otaknya ya, bikin kata-kata bagus ya. Amin. Semoga, tapi udah kayak writers. Terus Kirana tuh wanita. Kirana wanita ya. Ya intinya hope-nya adalah permaisuri kayak ataupun seorang wanita yang pintar. Woi, udah pintar kan? Amin. Mana ada naris tanggang, mana bisa? Tiba-tiba di tanggangnya narisnya. Makanya. Enggak, maksudku dia nggak ada batak ya guys. Tiba-tiba dikasih Tapi itu nggak sih? Ini Jen As aja. Cuma kayak kalau Jessica Mila tuh nikah dia kayak jadi dapat marga kan? Iya, sama kayak mamaku. Mamaku kan nggak ada marga. Terus ada cara adat lah gitu-gitu dan lain sebagainya. Terus ada marga. Iya, ada marga, dikasih marga. Mamaku baru naik bahu. Gitu. Tapi Berarti marganya berarti nggak sesuai sama suaminya gitu. nggak bisa ya, dan nggak boleh kayak kan kalau marga itu kayak biasanya marga itu ada saudara-saudara gitulah. Nah, kayak misalnya kayak setanggang sama sejabat itu mereka kayak saudara gitu, itu nggak bisa. Iya, Nerea pernah cerita. Iya, ingat. Jadi kayak dianggapnya saudara gitu kan, sekeluarga, jadi nggak boleh nikah gitu kan. Ya. Benar, nggak bisa. Jadi ya gitulah pokoknya intinya. Saya kurang itu sih. Cuman ya saya ngerti dikit-dikit aja. Aku ngerti dikit-dikit aja. Yang penting tahu. Baru masuk. Wah. Maksudnya. Nyanyi tadi kami udah nyanyi, guys. Itu tadi sudah nyanyi. Saya sudah nyanyi. Udah malam. Sudah tahu atau sudah malam? Aku pernah ngirim gitu lagi ke grup keluarga. Tanyain kok belum pulang. Terus tak jawab. Sudah apa ya? Ya itulah sudah tak. Kok gini, mereka tanyain kok belum pulang, udah malam. Terus aku jawab sudah malam atau sudah tahu. Gak bisa doang tapi gak ada apa-apa. tempat nongkrong. Kamu kan anak teknik nih, pasti nongkrong di mana biasanya? Aku di kampus sih, karena kan kayak sekalian belajar dan sekalian nunggu waktu. Jadi selama di Nangor aku di kampus. Kalau ngafe paling ke
namanya Bento. Tapi itu kalau nggak sepi, kalau nggak rame. Saya apa ya? Saya paling di STK. Terus kalau di Iya, yang warung kopi itu. ya di itu kalau enggak, aduh aku lupa namanya. Aduh, sumpah memoriku jelek banget ya. Apa sih namanya? Adalah pokoknya di tes. Adalah pokoknya tempat nggak tahu buat nugas juga sama teman-teman. Lupa aku. Suara TS sana siapa? Kalau Suara sana itu, dia kayak podcaster and writer. Dia nulis puisi dan dia bikin podcast gitu. I know her, cuma nggak yang terlalu baca, belum terlalu baca dan ngikutin sih. katanya suaramu mirip sana. TS anak. Ya tadinya aku bingung kan, kayak emang iya. Maksudnya kayak Ya, baru ada yang bilang suaraku enak buat podcast itu gara-gara cewek ini gitu. Terus kayak aku denger sana gitu lewat FYP aku, terus kayak oh iya, mirip. oh ya udah berarti cocok aja jadi podcaster. Susah Pak nyari topiknya. Iya Pak, tapi iya sih kalau podcast itu susah sih cari topiknya. Ah, men. GS apa GS pertama ya? GS apa? Yes. Oh, guest star. Oh, Oh. Oh, guest star podcast ya. Oke. Kita nggak tahu lah, suka-suka dia lah. kayak Austin ngomongnya. Iya, iyalah. Suka-suka dia lah. Iyalah, terserah dia lah. Ada yang bilang naras artinya lubang hidung di anatomi kedokteran. Iya, itu siapa yang bilang ke aku waktu itu? MP gitu, kayak MP deh bilang ke aku. Kenapa? Nares itu artinya lubang hidung kalau di kedokteran. Lubang hidung. Haha, woi. Lubang hidung. Aku hanya mempraktikkan lubang hidung. Kamu bubur diaduk atau bubur nggak diaduk? Diaduk dong. Kamu? Nggak peduli. Hah? Jadi kayak Tapi kalau aku, mostly ngapain? Mostly diaduk apa enggak? aku perhatiin karena aku nggak peduli. Hah? Terus kalau makan? Ya makan aja langsung. Ah, berarti nggak diaduk. Tapi kalau keaduk aku nggak masalah. Oh, iya. Tapi lebih enak diaduk sih. Lebih blend aja rasanya. Kalau misalnya nggak diaduk, dia kayak aneh nggak sih? Kayak nggak kecampur semua, nggak siap suapan tuh merasakan yang sama gitu. Ya, biasa aja kayak you can scoop it dari tempat yang misalnya ada ayamnya, ada hatinya, ada bawangnya, terus kayak makan. Oh, hati saya tidak makan hati. Emang gak bagus sih kalau makan hati mulu, ntar sakit hati. Nggak, saya nggak bukan. Nggak, ya. Tapi saya nggak doyan hati tapi hati. Kalau rempelok makan, usus makan. Pelan. Dulu aku nggak doyan hati, tapi sekarang kayak ya udah sih gitu. Asalkan nggak hati doang ya. Kayak kalau makan hati doang aku nggak terlalu. Hati doang kayak ada grenjel-grenjelnya gitu. Kayak Lebih ke justru kan dia ada aftertaste-nya gitu. itu iya. Ada kayak apa ya? Itulah pokoknya. Enak ampela kayak daging gitu kan. Kayak Ya, teksturnya. dia kenyal, aku suka. Ya, aku juga suka ampela. Ya, enak lah bubur. Pedas apa enggak? Aku pedas. Dia enggak pasti. Iya, nggak bisa pedas. Iya. Pas itu bilang gak sih? Kapan ya kau bilang? Yang di live. Iya deh kayaknya. I don't know, I forgot. Tapi aku emang nggak bisa pedas. Iya. Enak padahal pedas. Itu meningkatkan gairah makan. No, pedas itu bukan rasa nih kok. Ya, Pedas tahu. itu Itu kan sakit di lidah. Cuman itu enjoy the pain, bro. ya, tapi kan sensasinya enak. No, Meningkatkan adrenalin, otak habis makan pedas otak tuh kayak no, enak. no. Enak loh pedas. Tapi kamu bisa nggak? Kamu ada toleransi pedas nggak makan? Ada tapi dikit. Oh, Pedas ini bisa, tapi itu kayak masih kayak gitu, terus kayak masih minum. berarti bener-bener nggak bisa ya? Bisa dikit. Oh, tapi kamu harus belajar makan pedas.
Indo kalau nggak pedas nggak enak. Makanan Indo. Apa? Makanan Indo itu harus ada pedas-pedasnya. Enggak sih, thank you. Aku nggak suka yang sakit-sakit gitu sih. Enak padahal. Ini ada yang lucu pose sebelum pulang. Emang kalian kira ini kita lagi kelas guys? Olah Sekolah. malam. Pose N aja, pose N. Nicholas. Nah, kenapa? Ya gimana? Iya, sama-sama N ya? Iya gini aja, gini ya. Gimana sih gini? Gimana? Aku satu aja, saya pegang HP. Oke, N. Dah, yeay. Oke guys, kayaknya kita harus N. Karena besok kita kerja nggak sih? Betul. Thank you ya, Nares. Thank you, Nico. Bye-bye. Thank you teman-teman. Kenapa nih ramai sekali? Oke, thank you teman-teman. Goodbye. Bye-bye.